Perhatikan grafik berikut. Selisih peserta khusus pada tahun 2019 dan 2017 adalah, baik, kita langsung saja selisihnya. Itu selisih selalu positif, maka kita gunakan nilai mutlak ya. Nah, 2017 ke 2019. Nah, mungkin adik-adik pasti menjumlahkan ini ya, 2017 lalu menjumlahkan 2019 kemudian dikurangkan, kan begitu ya. Nah, itu benar, namun ada caranya biar lebih cepat dan hitungannya lebih sederhana. Ini saja langsung 43 dikurangkan dengan 49 itu hasilnya negatif 6, lalu tambah 50 dikurang 45 itu hasilnya 5, kemudian 40 dikurang 40 itu 0. Jadi hasilnya nilai mutlak dari negatif 1, yaitu 1. Opsinya B. Diketahui dua buah argumen sebagai berikut. Argumen 1, jika rajin berolahraga maka berat badan normal. Argumen 2, jika tidak rajin berolahraga maka berat badan naik. Berdasarkan penelitian, seseorang yang rajin berolahraga dapat meningkatkan kekuatan otot, jantung, dan memiliki berat badan ideal. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut adalah, nah kita perhatikan penelitiannya. Ini seseorang, ini dibicarakan itu rajin berolahraga. Nah, kita lihat kedua argumen. Argumen 1 yang membahas rajin berolahraga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jawabnya adalah A ya, menguatkan argumen 1. Baik, soal berikut ini diberikan teks ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita langsung saja ke pertanyaannya, yaitu pernyataan yang benar adalah. Nah, jika pernyataan yang benar berarti ini harus sesuai ya, harus sesuai dengan teks. Oke, kita cek opsi A. Kandungan isoflavon hanya didapat pada kacang kedelai. Sementara pada teks ya, kacang kedelai memiliki senyawa isoflavon, tidak disebutkan hanya ya. Jadi ini yang membuat opsi A itu menjadi salah. Oke. Nah, yang B, kandungan gizi tempe dan tahu sama. Kita perhatikan yang sama ya, teksnya ini ya, kandungan lemak tempe dan tahu adalah sama. Hanya itu pada teks ya, berarti ini salah. C, mengonsumsi tahu secara rutin lebih efektif mengurangi risiko kanker daripada mengonsumsi tempe. Nah, kita perhatikan bahwa tahu dan tempe bermanfaat untuk mengurangi risiko kanker ya, itu yang disebutkan. Tidak disebutkan mana yang lebih baik ya, mana yang lebih efektif. Ini karena di soal disebutkan lebih efektif ini di opsi C. Jadi ini salah. Nah, yang D, mengonsumsi tempe secara rutin lebih efektif. Nah, ini juga ada kata lebih efektifnya. Arti ini juga salah. Jadi yang E, jika rutin mengkonsumsi tahu dan tempe, hal tersebut dapat mengurangi risiko kanker. Nah, ini betul ya, karena kedua-duanya tadi. Jadi jawabnya adalah E. Uang Andi Rp5.000 lebih banyak dari uang Budi. Jika uang Andi berkurang Rp30.000, maka perbandingan uang Andi dan Cinta adalah 1:2. Selisih uang Budi dan Cinta adalah Rp5.000. Kemungkinan uang yang dimiliki Andi adalah, baik, kita buat model matematikanya. Uang Andi kita sebut A sama dengan Rp5.000 lebih banyak dari uang Budi. Uang Budinya kita sebut B, lebih banyak berarti tambah 5.000 ya. Kemudian jika uang Andi berkurang 30.000, uang Andi dikurangi 30.000, maka perbandingan uang Andi dan Cinta adalah 1:2. Nah, ini kita bandingkan tadi dengan C.
sama dengan 1:2 ya. Nah, banding bisa diubah jadi per ya. Berarti A kurang 30.000 per C sama dengan 1/2. Kita kali silang, C nya kalikan ke 1, jadi C sama dengan 2 kita kalikan ke A, 2A, 2 kita kalikan ke negatif 30.000 menjadi negatif 60.000. Sama dengan 2 kali A, A nya ini B tambah 5.000 dikurang 60.000, maka diperoleh C sama dengan 2 nya kalikan ke B, 2B, lalu 2 nya kalikan ke 5.000 itu 10.000 dikurangkan 60.000 jadi negatif 50.000. Selanjutnya, selisih uang budi dan cinta adalah 5.000. Berarti B kurang C sama dengan 5.000. Lalu B kurang C. C-nya ini ya 2B kurang 50.000 sama dengan 5.000. Lalu kita kurangkan ya, B dikurang 2B negatif B, lalu kurang negatif 50.000 jadi tambah 50.000 sama dengan 5.000. Ini kita pindah ruas kemari, jadi 50.000 kurang 5.000 45.000 sama dengan ini negatif B pindah ruas jadi B. Yang ditanya uang yang dimiliki Andi, yaitu A sama dengan ini ya, B ditambah 5.000, yaitu 45.000 ditambah 5.000 hasilnya 50.000. Opsi adalah C. Diberikan bahasa hipotesis sebagai berikut. Oke, ini bahasa hipotesisnya. Apa bahasa hipotesis ayah tidak bersama anak ke mall ya? Ini ayah ya, kita perhatikan. Ini Fui, berarti ibu. Ait pergi. Tuk bersama. Iya ayah. Lam ke mall. Oke. Nah, berarti kita cek dulu lagi ya, apakah cocok? Iya, itu ayah. Ini tadi iya ayah, berarti ayah itu hipotesisnya iya. Selanjutnya tidak bersama. Nah, kita perhatikan kalau bersama berarti ini ya, tuk. Ini bersama. Tuh, ini juga tuk bersama ya. Nah, lalu tidak bersama bagaimana? Nah, kita perhatikan yang ada kata tidaknya ini ya. Tidak pergi ke mall. Ke mall tadi lam. Ini aki anak. Berarti tidak pergi ait si. Lalu kalau pergi, ini pergi ya. Pergi itu ait, ini ait. Nah, berarti tidak pergi, kita tinggal menambahkan si. Oke? Ait si. Nah, di sini diminta tidak bersama. Bersama itu tadi tuk. Tuk. Berarti kalau tidak bersama jadi tuk si. Tuk si. Nah, anak tadi ini ya, anak aki. Aki. Lalu ke mall tadi adalah lam nih, yaitu lam. Jadi ia tuksi aki lam, itu opsinya adalah D. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 12 orang,
setelah pekerjaan dimulai 8 hari, pemilik menginginkan pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 20 hari. Pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah, baik kita perhatikan, ini kita buat di sini waktu pekerjaan, di sini pekerja ya, banyak pekerja. Nah, disebutkan pekerjaan selama 30 hari ya. Pekerjaannya 30 hari itu diselesaikan oleh 12 orang. Gitu ya. Nah, setelah pekerjaan dimulai 8 hari, berarti telah dikerjakan selama 8 hari ya. Tentu kita kurangkan 8 hari, berarti menjadi pekerjaan itu tinggal 22 hari lagi. Nah, 22 hari ini diselesaikan oleh 12 orang secara normalnya, gitu ya. Jadi pemilik menginginkan pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 20 hari. Nah, dia minta 20 hari ya. Sementara kita sudah mengerjakannya 8 hari kan, begitu sudah dikerjakan 8 hari, tentu supaya tercapai 20 hari sisanya 12 hari lagi ya. 12 hari lagi. Oke. Nah, 12 hari ini tentu karena dia dipercepat, ini membutuhkan tambahan lagi ya, 12 orang ini harus kita tambahkan. Baik. Nah, dari sini kita lihat harinya, ini kemarin semakin kecil angkanya, ini kemarin semakin besar. Berarti berbalik nilai ya. Berbalik nilai. Berbalik nilai, maka kita kali sejajar. Kali sejajar berarti ini 12 tambah X dikalikan dengan 12 ya. 12 tambah X kita kali dengan 12 sama dengan 12 dikali 22 ya. 12 dikali 22. Nah, kita bagi 12, maka 12 tambah X sama dengan 22, diperolehlah X sama dengan 22 kurang 12, 10 oranglah tambahannya, yaitu A. Baik, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita sesuaikan saja posisinya ya. Berarti P sama dengan 6, oke, Q sama dengan 8, R sama dengan 4. Berarti hasilnya ini adalah P itu tadi 6 tambah Q 8 per 2 dikurang R, R-nya 4. Jadi 6 tambah 8 itu 14 tambah 2 7 kurang 4 3. Opsi C. Baik, soal berikut ini yaitu soal teks bacaan ya. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita langsung saja lihat pertanyaannya, yaitu pernyataan yang sesuai dengan teks adalah, kemudian kita cek setiap opsinya ya. Nah, disebutkan opsi A, orang yang suka begadang berisiko memiliki penyakit serius. Kita cek bahwa kebiasaan begadang meningkatkan resiko ya kesehatan serius. Di sini kesehatan serius. Nah, tapi dijelasin di sini mulai dari hipertensi, diabetes, penyakit jantung, obesitas. Nah, ini semuanya penyakit ya. Berarti penyakit serius. Jadi yang A ini benar ya, atau sesuai dengan teks. Namun kita beri tanda tanya dulu ya, karena kita belum cek opsi B dan yang lainnya. B, orang yang tidak begadang terhindar dari kematian dini. Nah, di sini tidak ada disebutkan ya, pada teks tidak ada disebutkan bahwa yang tidak begadang bakal terhindar dari kematian dini. Nah, kemudian C, ini salah ya. Orang yang suka begadang dapat terhindar dari penyakit jantung. Nah, ini juga tidak sesuai ya. Nah, karena malah yang begadang itu ya, begadang menjadi penyakit jantung tadi di sini. Ini. Oke. Berarti ini salah yang C. Nah, yang D, karakter seseorang dapat dilihat dari kebiasaan begadang. Ini juga tidak ada pada teks disebutkan ya. Oke. Ini walaupun disebut sini
orang cerdas, ini bukan karakter ya. Oke. Jadi ini salah. Nah, yang D, begadang adalah kebiasaan yang harus dihindari. Nah, di dalam teks juga tidak ada disebutkan supaya dihindari ya. Ini salah. Maka jawab kita adalah A. Baik, berikut ini soal teks atau bacaan ya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa di desa Y terjadi peningkatan produksi daun teh. Hal ini disebabkan banyak muncul produk minuman teh dalam kemasan yang sangat laku di pasaran. Nah, pernyataan di bawah ini yang menguatkan teks tersebut adalah, kita perhatikan setiap opsi. Nah, yang A, jumlah pabrik teh makin banyak. Nah, ini bisa jadi ya, karena ini positif kalimatnya ya. Jadi kita buat tanda tanya dulu. Nah, minuman teh dalam kemasan banyak dikonsumsi masyarakat. Ini juga ya positif. Nah, pengepul daun teh memiliki pendapatan yang sedikit. Nah, ini jelas salah karena ini melemahkan. Yang ditanya tadi menguatkan ya. Nah, lahan perkebunan teh tidak bertambah, ini juga melemahkan. Yang diminta menguatkan. Nah, kemudian produksi kemasan teh tetap. Nah, jika ini normal tetap, tidak menguatkan, tidak melemahkan. Nah, jadi pilihan kita tinggal A dan B. Kalau kita perhatikan yang lebih benar adalah, kita perhatikan ini ya. Banyak muncul produk minuman teh dalam kemasan yang sangat laku. Ya, sangat laku. Berarti sangat laku. Agar ini semakin kuat, ditambahkanlah kalimat penguatan yaitu yang B ya. Minuman teh dalam kemasan banyak dikonsumsi. Karena sangat laku berarti kan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi opsi kita B. Pada soal berikut diberikan dua paragraf teks bacaan ya. Ini paragraf pertama, paragraf kedua. Oke. Nah, untuk menjawab soal seperti ini lebih baik kita mulai dari pertanyaannya ya. Itu ini pernyataan yang benar mengenai isi teks adalah. Nah, berarti kita harus cari teks atau pernyataan dari A, B, C, D, E yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, yang sesuai paling tidak dia harus paling tidak sama ya, sama dengan kalimatnya. Nah, kalau kita perhatikan opsi A, pasien COVID-19 harus diberikan terapi fisik hidung. Oke. Nah, kalau dibaca, ini kalau ada dibaca, ini ternyata ini salah ya. Tidak sesuai dengan isi teks. Karena apa? Ini alasannya. Nah, di sini disebutkan harus. Nah, di teks tidak harus ya, tidak ada disebut harus. Jadi ini salah. Opsi A. Opsi B, terapi fisik pada hidung membantu memulihkan ingatan dan pengalaman tentang bau yang sudah dikenal. Baik, kita baca kalimatnya di sini. Terapi fisik pada hidung dapat membantu memulihkan indera penciuman yang tidak bisa mencium bau karena infeksi virus corona. Jadi dari sini jelas ya bahwa terapi fisik itu memulihkan ingatan dan pengalaman tentang bau. Jadi ini benar ya. Ini benar. Jadi untuk memastikan lagi apakah B jawabannya atau hanya B yang benar, kita cek yang C. Tidak semua aroma bisa dipulihkan menggunakan terapi anosmia. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ya, kalimat teksnya di sini disebutkan tadi membantu memulihkan indera penciuman ya. Tidak disebutkan bau atau aroma tertentu yang bisa dipulihkan ya. Tidak ada disebutkan aroma apa saja. Berarti ini terapi ini adalah untuk memulihkan semua. Di sini kata tidak. Nah, oke. Tidak semua. Sebenarnya semua ya dari kalimat ini. Jadi ini salah. D. Gejala anosmia dapat dicegah dengan memberikan terapi fisik hidung. Nah, ini juga salah. Kenapa di sini ya? Dicegah. Nah, padahal dia
dipulihkan ya. Ya. Ini memulihkan, terapi fisik hidung itu untuk memulihkan, bukan untuk mencegah. Jadi ini salah. Kemudian opsi E. Terapi fisik pada hidung mengurangi risiko kehilangan bau yang dialami. Ini juga salah. Dia tidak mengurangi ya, tapi memulihkan kehilangan bau ya. Jadi yang benar hanya B. Jawab kita B. Baik, pada soal berikut ini juga diberikan soal teks bacaan ya. Nah, kalau kita lihat teksnya ini singkat, jadi bisa dibaca ya. Jadi diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula darah. Kadar gula darah dapat dikontrol dengan mengonsumsi T-insulin. Oke. Pernyataan yang paling benar adalah, nah kita cek setiap opsi ya. Harga T-insulin sangat mahal. Ini salah. Karena pada bacaan tidak dibahas harganya ya. Lalu B, mengkonsumsi T-insulin dapat menyembuhkan penyakit diabetes. Nah, kalau diperhatikan tadi bahwa ini ya, kadar gula darah dapat dikontrol dengan mengkonsumsi T-insulin. Jadi dia hanya mengontrol, tidak menyembuhkan ya. Ini salah. C, mengonsumsi T-insulin secara teratur dapat meningkatkan hormon insulin. Ini juga pada bacaan tidak dituliskan atau tidak dibahas ya. Kemudian D, mengonsumsi T-insulin secara teratur dapat mengontrol kadar gula darah. Oke, ini sesuai dengan ini ya. Kadar gula darah dapat dikontrol. Berarti jawabnya D benar. Nah, kita cek yang E. Penyakit diabetes tidak berbahaya bagi tubuh. Ini juga salah ya. Karena diabetes adalah penyakit kronis. Penyakit kronis itu berarti berbahaya ya. Jadi ini salah. Jadi opsi kita D. Oke, soal berikut ini soal teks ya. Pemerintah akan melakukan vaksinasi secara bertahap terhadap warga Indonesia. Vaksinasi COVID diprioritaskan untuk lansia. Hal ini dapat menurunkan risiko angka kematian di suatu wilayah. Yang melemahkan argumen di atas adalah, kalau kita perhatikan teks bacaan ini, argumen yang paling khas di sini adalah ini ya. Hal ini dapat menurunkan risiko angka kematian di suatu wilayah. Hal ini maksudnya adalah vaksinasi ya. Vaksinasi dapat menurunkan risiko angka kematian di suatu wilayah. Nah, ini untuk melemahkan argumen ini ya, maka kita cek opsinya yang sesuai adalah ini ya. Pemberian vaksin COVID untuk lansia belum tentu. Nah, ini yang melemahkan. Belum tentu menurunkan angka kematian. Jadi ini melemahkan pernyataan ini ya, atau argumen ini. Jadi opsinya A. Baik, soal berikut ini diberikan teks bacaan ya, satu paragraf. Pernyataan yang sesuai dengan teks ya. Kita langsung saja ke pertanyaan supaya lebih hemat waktu ya. Jadi yang sesuai. Nah, kita baca setiap opsi. Panel surya adalah satu-satunya pengganti bahan bakar fosil. Nah, sementara di teks panel surya adalah listrik tenaga alternatif. Nah, alternatif berarti masih ada yang lain. Sementara opsi A satu-satunya. Jadi ini jelas tidak sesuai ya. Nah, yang B, panel surya menyebabkan iklim berubah seperti halnya bahan bakar fosil. Sementara pada teks disebutkan bahwa panel surya tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Jadi ini salah, tidak sesuai ya. Kemudian yang C, bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya. Bahan bakar fosil ya. Kita cek. Ini panel surya dikatakan ramah lingkungan karena tidak memancarkan gas rumah kaca yang berbahaya seperti ya, berarti seperti karbon dioksida yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Berarti
jelas ini sesuai ya. Bahan bakar fosil itu menghasilkan gas rumah kaca. Lalu untuk memastikan kita cek opsi D dan E ya. Sekalian sambil belajar ya. Bahan bakar fosil lebih ramah lingkungan dibandingkan panel surya. Ini jelas salah karena ya yang ramah lingkungan. Oke, dan tidak seperti pada kasus penggunaan bahan bakar fosil. Berarti ini salah ya, tidak sesuai. Iklim akan berubah jika tidak menggunakan bahan bakar fosil. Oke, ini juga tidak sesuai ya, tidak ada disebutkan ya. Jadi jawab kita sudah pasti C. Diketahui harga gorden dengan lebar 150 cm adalah Rp95.000 setiap meternya. Manakah di antara pilihan berikut yang memiliki harga termurah? Nah, mungkin adik-adik akan menyelesaikannya dengan cara ini 3 dikalikan ke panjangnya, lalu kalikan ke harganya. Begitu seterusnya untuk setiap opsi ya. Itu benar, nah, tapi tidak efektif untuk menjawab soal ini ya, tidak efektif. Jadi caranya cukup karena ini lebarnya tetap tidak ada disebut di setiap opsi lebar dan harganya juga per meter Rp95.000. Nah, kita cukup mengalihkan ini saja 3 kali 2,5 ya, itu berarti 7,5. Oke, 4 dikali 2 itu berarti 8 ya. Ini 5 kali 1,8 itu hasilnya 9. Lalu 6 kali 1,5 ini hasilnya 9. 7 kali 1 itu 7. Nah, dari hasil-hasilnya tersebut tentu yang paling murah, yang paling sedikit angkanya, yang paling kecil ya, yaitu nih 7. Jadi jawab kita E. Baik, soal berikut ini diberikan soal teks bacaan, oke, yaitu mengenai protokol COVID-19. Kita langsung saja ke pertanyaan ya. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, baik yang A, tamu diperbolehkan tidak menggunakan hand sanitizer. Ini tidak sesuai ya, karena di sini disebutkan semua tamu harus menggunakan hand sanitizer. Berarti ini tidak sesuai, salah. Yang B, pegawai yang menggunakan APBD boleh untuk tidak mencuci tangan. Ini juga salah, tidak ada disebutkan boleh ya. Kemudian tamu diperbolehkan mencuci tangan kurang dari 20 detik. Ini tidak sesuai ya, karena di sini disebutkan semua tamu harus mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik. Berarti tidak boleh kurang ya. Ini salah. Opsi D, jika pegawai tidak menggunakan APD, maka menghubungi K3. Kita cek. Nih, jika tidak menggunakan APD, hubungi K3. Ini sesuai ya. Yang E, penggunaan hand sanitizer tidak bisa digantikan oleh mencuci tangan. Nah, ini juga tidak disebutkan ya. Jadi opsi kita adalah D.